Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Adapun pememaparan materi saya yaitu yang dimana judul materi saya ialah Taufik Adnan Amal. Kemudian Taufik Adnan Amal telah melakukan penelitian yang mendalam tentang sejarah Al-Quran, yang dimana beliau tertarik untuk mengkaji berbagai aspek dalam penulisan kitab suci ini, termasuk konteks sosial dan politik pada masa tersebut. Melalui penelitiannya, Taufik Adnan Amal berusaha merekonstruksi sejarah Al-Quran dengan menggunakan pendekatan kritis dan metodologi yang ilmiah. Kemudian nomor 1, biografi Taufik Adnan Amal. Taufik Adnan Amal lahir di Bandung pada 12 Agustus 1962. Pendidikan S1-nya diperolehnya di Fakultas Syariah Yain Sunan, yang dimana terletak di Kalijah di Yogyakarta. Kini ia menjadi dosen pengampu mata kuliah Ulum Al-Quran pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri atau UIN Alauddin Makassar. Sebagai penulis, penerjemah, dan penyuting, ialah telah mempublikasikannya sejumlah artikel dan buku dalam kajian Islam, yang dimana terutama dalam kajian Al-Quran karya-karyanya dalam bentuk buku antara lain Islam dan Tantangan Modernitas Mizan pada tahun 1989, Tafsir Kontekstual Quran bersama Samsul Rizal Pengabean pada tahun 1989, Fazlur Rahman Sang Sarjana Sang Pemikir, itu bersama Ihsan Al-Fauzi Monografi Ilsaf pada tahun 1990. Kemudian nomor 2 ialah pemikiran dalam kajian Al-Quran, yang dimana karya Taufik Adnan Amal memiliki pemikiran yang inovatif dalam kajian Al-Quran. Beliau mengkritis pendekatan tradisional yang terlalu terfokus pada teks itu sendiri dan mengusulkan untuk melihat Al-Quran dalam konteks sejarah yang lebih luas. Beliau berpendapat bahwa pemahaman terhadap Al-Quran harus menggabungkan aspek sosial, politik, dan budaya pada masa penulisan kitab suci ini. Taufik Adnan Amal juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan kritis dan metodologi yang ilmiah dalam kajian Al-Quran. Beliau menekankan bahwa penelitian harus didasarkan pada bukti-bukti historis yang valid dan tidak hanya mengandalkan keyakinan atau interpretasi teologis semata. Kemudian, dengan pendekatan ini, Taufik Adnan Amal berharap dapat memberikan kontribusi positif dalam memahami Al-Quran secara lebih mendalam. Yang ketiga, pengumpulan Al-Quran. Yang pertama ialah pengumpulan Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad SAW, yang dimana pada zaman Nabi Muhammad SAW Al-Quran dikumpulkan secara lisan, namun Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah secara bertahap selama periode 23 tahun. Setiap kali wahyu baru diterima, Nabi Muhammad SAW menyampaikannya kepada para sahabat yang kemudian menghafal dan menulisnya. Proses pengumpulan Al-Quran ini dilakukan dengan sangat teliti dan cermat oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kemudian kedua, pengumpulan Al-Quran pada zaman Khulafaur Rasyidin, yang dimana setelah Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Al-Quran masih dalam bentuk lisan. Namun ketika terjadi pertempuran besar pada masa Khulafaur Rasyidin, banyak para penghafal Al-Quran yang gugur. Untuk mencegah hilangnya Al-Quran, Khalifah Utsman bin Affan memutuskan untuk mengumpulkan naskah-naskah Al-Quran yang tersebut di berbagai wilayah. Yang keempat, yaitu keserjanaan Barat dan Al-Quran. Peran keserjanaan Barat dalam kajian Al-Quran terbagi menjadi dua, yaitu bagian A yang pertama,
pengenalan kesarjanaan Barat dalam kajian Al-Quran. Sejak abad ke-18, kesarjanaan Barat telah banyak berkontribusi dalam kajian Al-Quran. Mereka menggunakan metode kritis dan analisis historis untuk memahami teks Al-Quran secara lebih mendalam. Kritik tekstual, analisis linguistik, dan pendekatan intertekstual menjadi alat penting dalam memahami struktur dan konteks sejarah Al-Quran. Yang bagian B atau kedua, penyampaian kesarjanaan Barat dalam kajian Al-Quran. Melalui pendekatan kritisnya, kesarjanaan Barat telah menghasilkan banyak penemuan penting dalam kajian Al-Quran. Kemudian, mereka menemukan variasi teks Al-Quran dalam naskah-naskah kuno, mempelajari perubahan bahasa Arab kuno, dan menyelidiki konteks sejarah di masa hidup Nabi Muhammad SAW, yang dimana hasil penelitian ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang sejarah dan perkembangan Al-Quran. Sebagai kesimpulan, Taufik Anand Amal adalah seseorang cendekiawan Muslim yang telah memberikan kontribusi berharga dalam kajian Al-Quran, yang dimana melalui penelitiannya yang mendalam, beliau telah merekonstruksi sejarah Al-Quran dengan pendekatan kritis dan metodologi ilmiah. Buku-buku karya Taufik Anand Amal menjadi sumber penting dalam memahami konteks sosial, yang dimana konteks sosial, politik, dan budaya dalam penulisan Al-Quran. Pemikiran beliau yang inovatif dan kritis juga memberikan kontribusi positif dalam pengembangan kajian Al-Quran. Dengan demikian, karya dan pemikiran Taufik Anand Amal menjadi referensi yang penting bagi para akademis dan peneliti dalam bidang studi keislaman. Mungkin itu yang saya bisa paparkan pemaparan saya. Kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.